Sementara itu pemirsa, kuasa hukum 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam hari ini akan melaporkan saksi Aep dan Dede ke Bareskrim Mabes Polri Jakarta. Ya, mereka menilai keduanya telah memberikan keterangan palsu sehingga kliennya dijatuhi hukuman seumur hidup. Aep dan Dede merupakan saksi kunci yang mengetahui peristiwa pembunuhan dua sejoli, Vina dan Eki, yang melibatkan ketujuh terpidana, Eka Sandi, Hadisa Putra, Supriyanto, Rivaldi, Eko dan Jaya, dan Sudirman, hingga akhirnya dihukum seumur hidup. Ruli Panggabean, kuasa hukum para terpidana tersebut, menjelaskan kebebasan Peggy Setiawan menjadi jalan masuk bagi pihaknya untuk mengumpulkan bukti dan saksi terhadap kejanggalan dalam kasus tersebut. Dan kini pihaknya telah mengumpulkan bukti dan saksi guna melakukan novum dalam proses peninjauan kembali. Selain itu, pihaknya juga telah melaporkan Pasreh, ketua RT ke aparat kepolisian, karena dinilai telah berbohong saat memberikan kesaksian di depan penyidik, termasuk Aep dan Dede ke Bareskrim Mabes Polri Jakarta. Kronologis kejadian yang didakwakan tentu ada hubungannya, karena itu sangat penting karena mereka didakwa bersama-sama kan. Nah, tentu dengan bebasnya atau hasil pra-peradilan Peggy kemarin, ya secara kontribusinya buat klien kami itu hanya dalam konteks ya rangkaian peristiwa yang terjadi, ya kan? Karena kan Peggy di dalam dakwaan, di dalam rangkaian peristiwa yang diterangkan yang menjadi landasan putusan kan dituduh juga memperkosa ya, dan juga dituduh membunuh, termasuk DPO yang lain, ada Dani, ada Andi, yang kami barusan cek sama para terpidana yang ada di Dampung, mereka nggak kenal. Hal serupa juga diungkapkan Deddy Mulyadi bahwa ia meyakini para terpidana tidak salah dan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam di Cirebon, Jawa Barat. Yang diceritakan oleh orang di luar di Cirebon dengan mereka yang ceritakan di dalam itu persis. Peristiwanya bahwa pada malam minggu itu mereka berada pada kegiatan yang saya ceritakan tadi. Kemudian untuk saksi Aep ini kalau sama mereka itu mungkin tahu muka, tapi bisa tahu nama satu-satu. Yang pertama. Yang kedua, bahwa untuk Aep kesaksiannya pada Rivaldi atau Ucil itu makin jauh, karena Ucil itu tidak kenal sama Aep dan tidak pernah nongkrong di depan SMP. Dari Bandung, Jawa Barat, Muci Prayitno, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini perkembangan kasus Peggy dan juga ini saksi Aep dan Dede dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, kami sudah terhubung dengan rekan jurnalis Jen Cahyani. Selamat pagi menjelang siang. Jen, apakah kuasa hukum ketujuh terpidana sudah terlihat di Mabes? Apa aja tuntutan mereka? Baik, Ziladian dan juga pemirsa. Untuk saat ini kami pantau dari 6 kuasa hukum dan juga keluarga terpidana kasus Vina ini belum sampai ke Bareskrim Mabes Polri, dan kami juga masih menunggu kedatangan mereka. Dan informasi yang kami dapatkan terakhir memang pada pukul 10 mereka akan datang ke Bareskrim Mabes Polri untuk melaporkan Aep dan juga Dede atas keterangan palsu yang disampaikan mereka yang menyebabkan 8 terpidana ini diadili dan juga dihukum, sebagian dihukum seumur hidup. Kemudian mereka hari ini melaporkan pasca kemarin Peggy yang diadili, maksud kami melakukan sidang pra-peradilan ya di Pengadilan Negeri Bandung ini telah bebas, dan kemudian mereka hari ini akan melaporkan Aep dan Dede. Dan ini juga menjadi salah satu poin nantinya untuk memperkuat bukti mereka yang akan diajukan ke Mahkamah Agung untuk melakukan PK atau peninjauan kembali. Dan salah satu poin tambahan yang menjadi bukti untuk mereka nantinya mengajukan PK ini adalah kemarin bebasnya Peggy setelah melakukan sidang pra-peradilan. Dan hari ini dari kuasa hukum 6 terpidana ya, yakni ada Eko, Hadi, Eka,
Jaya, Supriyanto, dan juga Rivaldi. Hari ini bersama juga dengan 6 keluarga terpidana tersebut hari ini akan mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk melaporkan AF dan juga DD. Dan nantinya jika mereka juga terbukti menjelaskan atau keterangan palsu, menerangkan keterangan palsu, ini akan menjadi poin penting ya untuk bukti mereka mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung nantinya. Dan kami masih memantau di sini jika nantinya akan ada tanda-tanda mereka kedatangan mereka, dan kami juga masih belum mengetahui ini bagaimana dan apa saja tuntutan mereka yang akan mereka laporkan di Bareskrim Mabes Polri, dan kami masih memantau, nantinya akan kami update kembali informasinya. Zila dan Dian. Baik, Jen, kita akan tunggu perkembangan selanjutnya di sana gitu ya mengenai laporan Bareskrim ini. Selamat bertugas kembali, Jen. Terima kasih.